Dan cara mengatasi ketakutan hanya dengan satu. Kenali kebenaran, ya, bahwa hidup kita bukan saja dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia non-fisik atau spiritual. Disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya saya selalu menyampaikan, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang sudah merdekalah yang akan mampu melihat jauh ke depan, dan hal-hal yang selama ini ditutupi oleh sistem, di mana kita teredukasi. Selama ini kita didoktrin untuk semakin tidak mengenal dari mana kita berasal. Saya lihatnya kemana? Kamera utama sini, Jenderal. Oh, sini. Ya. Baik. Terima kasih Jenderal Dharma Pangrekun atas waktunya hadir di Ngaji Roso. Terima kasih. Sebuah kehormatan Jenderal bisa menyempatkan waktunya. Emang kita begini ya? Enggak muncul bareng-bareng. Oh iya, Enggak ya? Di belakang. Hah? nanti sama Chef Citra aja. Oh gitu. Sakit kali. Oke, Oh, kita enggak, kan, kalau nggak salah orang-orang kan Bapak ada itu di YouTube-nya, enggak? saya jarang muncul, Jenderal. Oh iya, gitu. Oh, dia Oke. main kayak ini, kayak Bos Darling dulu. Ya, Bos Darling. Ya udah. Jenderal, jadi gini, kita tahu ya, semua teman-teman itu melihat konten-konten Jenderal di mana-mana begitu berani. Bukan saya yang bikin konten loh. Iya. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana sih Jenderal menghadapi sebuah tekanan, ancaman, gitu kan? Itu kan terlebih pada saat Jenderal masih menjadi polisi aktif dulu gitu. Saya pengen mendengar cerita itu dari Jenderal. Silakan. Ya, memang segala sesuatu cari aman juga ada risikonya. Kita berjuang juga pasti ada risiko. Jadi tidur aja ada risikonya. Iya, iya. Minum air putih aja ada risikonya. Tapi satu hal yang ingin saya encourage, ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kamu. Jadi kuncinya adalah ketika kita sudah selesai dengan diri kita, terus kemudian kita tahu akar kebenaran, karena kebenaran ini kan banyak sekali, ya. Makanya ada istilah baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Jadi ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan jiwamu. Karena jiwa adalah ruang di mana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, mulailah bersihkan jiwa kita yang selama ini penuh dikotori oleh segala macam nilai-nilai material. Maka ketika kita kosongkan, maka yang imaterial itu akan mengisi ruang relung hidup kita. Oke. Caranya gimana, Jenderal? Dari kecil kita udah dididik sama sistem untuk mencapai tujuan ini, beli itu, hedonic treadmill lah ya. Sebelum saya teruskan itu, saya lanjutkan lagi yang tadi ya. Jadi, saya sejak tahun 2015, saya terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini saya rasakan sudah menutupi mata hati saya, hati nurani saya, karena sistem yang begitu rupa, begitu sistematis dan halus sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang digiring seperti kerbau di cucu hidungnya. Dan setelah saya sadar secara utuh, sebelumnya memang ada ada ganjaran dalam hati. Kok tujuan kita untuk berkarya, untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, kok tidak seperti itu di dalam pelaksanaannya? Apakah ini yang disebut dengan bahwa Dasein atau teori tidak bisa inline atau tidak bisa sejalan dengan Dasolen atau praktek? Ini mungkin yang disebut itu. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Oh, ternyata tidak.
ternyata ada sistem yang mengendalikan, ada suatu skenario yang mengendalikan, sehingga kita hanyalah pion-pion yang ada di dalam sistem besar itu. Kemudian setelah sadar, ditambah lagi dengan peristiwa pandemi yang lalu, COVID-19 itu, di mana tahun 2019 sendiri saya sudah pernah menyampaikan bahwa ini akan terjadi, ya, di mana kita akan dikunci, di lockdown, ya, dan terjadi. Dan di dalam buku yang saya buat, saya tulis, saya bukan penulis sebenarnya, itu Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Saya gambarkan bagaimana kita dikontrol dengan fear engineering, ya, propaganda ketakutan. Dan ternyata dari kecil kita ditakut-takutin terus. Takut nggak bangun pagi, terlambat bangun pagi, takut nggak nyampe ke, terlambat masuk sekolah, kelas, ya, takut nilainya jelek, takut nggak bisa ujian, takut. Ternyata takut itu adalah sesuatu vibe yang akan mempengaruhi, yang dapat menutupi kebenaran. Makanya kalau orang ketakutan, dia sudah tidak bisa berpikir logis, dia sudah tidak mampu untuk berpikir jernih. Ketakutan itu penting sekali untuk kita atasi. Dan cara mengatasi ketakutan hanya dengan satu: kenali kebenaran, ya, bahwa hidup kita bukan saja dalam dunia fisik, tetapi dalam dunia non fisik atau spiritual. Disitulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Makanya saya selalu menyampaikan, kamu harus tahu kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang sudah merdekalah yang akan mampu melihat jauh ke depan, dan hal-hal yang selama ini ditutupi oleh sistem, di mana kita teredukasi. Selama ini kita didoktrin untuk semakin tidak mengenal dari mana kita berasal. Itu kurang lebih. Jenderal kan melawan arus. Pada saat melawan arus kan, ya karena kan mainstream jarang ya orang mau buka-bukaan seperti itu gitu ya. Nah, tekanan, ancaman tuh benar-benar nyata nggak sih yang dialami oleh Jenderal secara pribadi gitu? Nyata sekali sih, nyata sekali. Cuman kan tidak pernah saya expose secara vulgar. Gitu. Jadi sebenarnya ya secara spiritual banyak serangan-serangan, ya, yang datang, ya. Tetapi satu hal yang saya percaya, kalau kita masih punya tugas dari Tuhan, maka hanya Tuhan akan memberi fasilitas. Tuhan yang akan menjaga saya sampai tugas itu selesai. Jadi kalau kita sama-sama berpikir bahwa gak usah khawatir kemanapun kita pergi, karena hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, maka biarkanlah, izinkanlah Tuhan saja yang mengatur hidup kita. Dan mulai saya memahami kebenaran itu, maka saya tidak lagi mau merencanakan hidup menurut hawa nafsu saya, tetapi saya ingin mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya ikuti rencana Tuhan, supaya apa? Supaya tidak akan ada lagi kekecewaan dalam hidup saya. Biarkan Tuhan yang atur. Dan itulah keputusan itulah yang saya ambil sejak tahun 2018, 2019, dan saya katakan resiko apapun akan saya terima kalau memang itu bagian daripada rencananya. Jadi ketika saya pun dicopot, saya tidak merasa kecewa. Justru saya bilang, terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan dan mengamankan saya. Ya, itu pesan Tuhan yang saya terima di hati. Jadi nggak usah kecewa. Jadi setiap peristiwa hidup itu selalu kita imani sebagai agenda sepanjang kita mengikuti, ya. Jangan kita, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kalau saya mau begini, saya mau begini, menurut nafsu saya, maka saya akan bermain strategi. Dan saya akan mulai bermain dengan tricky. Lalu saya mulai memaksakan, menerobos hal-hal yang melanggar hal-hal yang Tuhan izinkan. Mulailah saya
bermain konspirasi, bermain kong kali kong untuk memuluskan keinginan nafsu saya. Seperti yang kita lihat sekarang di dunia politik. Yang penting berkuasa kan gitu. Caranya apa? Kalau caranya sudah seperti itu, jangan harap bangsa ini akan diberkati sama Tuhan. Gitu. Jangan kita menghabiskan energi untuk menyampaikan sesuatu sementara hati kita tahu bahwa kita sedang tidak melaksanakan yang seharusnya kita laksanakan. Akhirnya apa? Saya adalah penipu. Banyak di antara kita sedang menipu dan berbicara di berbagai media. Oke. Dari statement jenderal tadi kan akhirnya kita tahu bahwa setiap orang hidup itu kan memiliki peran atau misi jiwa dari Tuhan sendiri-sendiri gitu. Sejak awal. Fitrahnya manusia memang begitu. Kalau sadar. Ya. Persoalannya banyak di antara kita tidak paham itu. Ya. Nah, betul. Ketika kemudian saya mau bertanya dulu, kenapa tidak paham? Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan pemahaman oleh yang lebih dulu lahir. Iya. Kenapa mereka tidak diberikan pemahaman oleh mereka yang lebih dulu lahir? Karena mereka juga nggak paham. Jadi sudah terlalu lama, apalagi generasi sekarang yang kenapa ada namanya Gen Z, Gen ini. Buatan siapa itu gen? Ya baru muncul itu ya. Ya, sebenarnya udah ya, saya lupa nih. Saya baby boomers kah? Saya X kah? Ya. Atau saya pre-boomer kah? Nah, ini kan skenario, Pak. Agar setiap gen ini apa? Makanya tidak banyak yang tidak menyadari bahwa kita sedang digiring sesuai dengan agendanya. Jadi tubuhnya manusia cuma dibentuk sesuai dengan agendanya. Pada fase ini, pada gen milenial, gen Z, karakternya dibentuk oleh sistem kan. Jiwanya juga dibentuk oleh sistem. Bukan fitrah. Makanya tidak jadi semakin tidak kembali ke fitrah kan? Ya. Karena digiring ke sana. Harusnya kan ditarik ke belakang. Sama juga dengan bangsa ini. Jangan harap bangsa ini merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Gak akan pernah. Karena sekarang kita semakin jauh terbawa arus globalisasi lewat konsep modern. Modern itu apa? Merubah peradaban bangsa. Mode era nation. Mode era nation. Iya. Perubahan peradaban bangsa. Jadi jangan harap kita bisa beradab. Kita lihat aja konsep kayak apa namanya ini podcast ini kan konsep luar. Kita mendengarkan handphone, itu kan konsep luar. Pakaian-pakaian yang kita gunakan sekarang, kebanyakan menggunakan model luar. Hilanglah jati diri. Iya, benar. Boro-boro jati diri secara fisik. Jiwanya aja udah loss. Sekarang saya lihat total loss. Makanya, akhirnya apa? Hanya manusia hidup, kosong jiwanya. Seperti itulah makna zombie. Iya. Zombie adalah manusia hidup, tapi tidak terlihat hidup, tapi jiwanya mati. Itu makna zombie. Oke. Jenderal, mohon maaf. 2030, Jenderal kan sering mengatakan 2030 kita akan habis, kita akan hancur gitu. Indikasinya dan pesan buat sahabat semua supaya apa yang harus disiapkan menghadapi tantangan menuju 2030 ini, Jenderal. Ya, kita harus pahami bahwa mereka sudah punya agenda yang mereka sudah buka, seperti saya selama ini buka agenda 21 century. Yang akan berakhir 2030. Berakhir 2030 sangat tergantung kepada respon anak bangsa. Mereka sedang pecah belah kita. Yang kaya dan miskin. Sekarang mereka belah dua. Antara middle class itu mau ditekan sampai menjadi low class. Ya, sejak apa? Percepatannya terjadi sejak pandemi COVID-19 lalu. Sehingga orang-orang yang UMKM segala macam hancur. Muncullah online. Ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan import membanjiri. Ya, kebijakan impor barang-barang membanjiri Indonesia sehingga mematikan produsen lokal, sehingga banjirlah PHK karena produsen lokal tidak mampu bertahan karena regulasi yang menghimpit, dipersulit oleh regulasi sehingga banyak PHK banyak, produsen lokal tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan, banyak PHK. Ya.
Dibuatlah undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Ya tujuannya habisin semua. Ya, mereka tidak. Lalu keluarga, si kepala keluarga tidak mampu, tidak punya penghasilan dan daya beli hancur. Pedagang pasti hancur. Pedagang hancur, tetap dia mau berusaha. Ya ambillah barang-barang dari luar. Jadi ini adalah pemiskinan, penghancuran ekonomi bangsa secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Siapa yang melaksanakan? Yang mempunyai struktur dari pusat sampai daerah. Ini sama dengan organized crime sebenarnya. Bukan ini sama. Inilah yang disebut dengan organized crime yang sesungguhnya. Tetapi karena mereka punya kuasa, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oke. Nah, terus kembali ke tadi Jenderal, bagaimana sih supaya kemudian guidance yang ada di dalam diri gitu ya, supaya kemudian ada tantangan apapun di eksternal, di luar, kita tuh tertuntun oleh Tuhan gitu. Yang bisa kita lakukan apa Jenderal supaya itu menjadi aktif gitu Jenderal, sehingga kita terbimbing oleh Tuhan gitu. Ya, sekarang kita harus sama-sama membangun kesadaran, ya, kesadaran spiritual, kesadaran jiwa lah, ya. Kesadaran roso. Ya, Kalau ya. kita bicara roso, supaya kita itu dulu, bangunkan dulu itu. Karena kalau selama ini kita hanya berbicara secara teori, semua kita udah tahu. Kita harus terhubung dengan Sang Pencipta. Iya, iya, iya. Kita harus eling. Tapi kita nggak sadar selama ini bahwa kesadaran itu kita ada instrumennya di dalam tubuh ini. Aktifkan dulu. Saya ingin bertanya kembali, apakah kita sadar kita dalam keadaan on atau off? Itu dulu. Gitu. Kita on atau off? Kalau kita sadar kita masih off, on-kan dulu. Karena selama ini sistem yang ada itu memang diprogram untuk meng-off-kan signal itu. Jadi kenapa kita bicara signal? Karena memang hubungan kita itu hubungan signaling. Itulah kenapa mereka bikin cyber itu. Sebenarnya mereka mengcopy paste, makanya dibilang cyber adalah dunia maya. Nah, kenapa mereka membuat itu? Karena mereka mengcopy paste exactly the same mekanisme berhubungan manusia dengan alam semesta dan manusia dengan pencipta alam semesta ini. Itulah mereka copy paste dalam dunia cyber. Kalau sudah paham ini, maka dengan mudah kita akan bisa memahami bagaimana untuk meng-on-kan atau meng-off-kan. Persoalannya, selama kita di sekolah, selama kita hidup, selama ini kita tidak ada orang yang menyadarkan bagaimana meng-on-off-kannya. Jangankan on-off, tahu ada instrumen on-off aja nggak tahu. Tahu ada antena di dalam tubuhnya aja, di dalam dirinya, tidak tahu. Karena kita selama ini tidak diajarkan untuk mengenalkan kita kepada dari mana asal sumber sehingga Dharma bisa ada sebagaimana adanya sekarang. Tetapi waktu itu Dharma belum ada. Kita berasal dari satu sel. Sel yang bercahaya, yang terjadi karena kuasa cahaya, kuasa ilahi, di mana pertemuan ovum dengan sperma, terjadilah satu sel, kemudian mereka membelah, mitosis, baru berkembanglah DNA-nya, pertemuan antara kromosom ayah dan kromosom ibu, itu dengan dirangkai dengan telomer ya, yang akhirnya jadilah seperti ini. Kita nggak sadar itu. Nah, itu kembalikan dulu kesadaran itu, sehingga tidak akan mungkin lagi ada kesombongan ketika kita sadar itu, dan tidak akan mungkin lagi ada ketakutan, karena kita betul-betul ada di dalam remote control. Makanya istilah remote itu kendali. Nah, persoalannya sekarang kendali remote control tadi kita biarkan Tuhan yang meremote kita,
atau kita membiarkan jiwa kita di remote control oleh kekuatan signal palsu atau kekuatan dari yang signal tidak yang mengintervensi signal asli atau signal ilahi. Itu aja sih. Nah, baru setelah kita mampu untuk melaksanakan itu, ini perlu latihan. Ya, latihan yang benar-benar fokus dan niat, ya, untuk betul-betul terhubung dengan Sang Pencipta. Barulah akan terbuka semuanya, baru kita sadar betapa kita sudah melenceng jauh dari fitrah kita. Jadi setelah itu akan terjadi apa? Kita mulai akan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Cirinya apa? Bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri? Mulailah kenali jati dirimu. Selama ini kita musuhan sama jati diri kita. Sehingga kita tidak kenal dari mana kita berasal. Kita berpikir bahwa kita ada sebagaimana adanya saat ini karena hebatnya kita. Tidak. Karena Dia. Berdamailah dengan diri sendiri. Percayalah dengan jati dirimu. Kenali dulu. Sehingga kau tahu bahwa ada kekuatan Tuhan di sini. Yang kedua, berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam, jangan hindari alam. Jangan takut dengan matahari. Takut hitam, takut flek, takut katanya kanker, itu semua propaganda. Ya. Konsumsi hal-hal yang dari alam. Jangan rusak alam. Berdamai dengan alam. Ya. Jangan eksploitasi alam untuk keserakahanmu. Berdamai dengan alam. Ya. Jangan hancurkan alam untuk nilai ekonomi. Yang akhirnya apa? Ketika kita butuh makan, alam sudah rusak. Contoh paling gampang, kita lihat di sini banyak kayu. Jadi begini. Dulu ada istilah, tongkat ditanam jadi tanaman. Sekarang tanaman jadi tongkat. Maka tuh, kita lihat restoran-restoran begitu banyak. Tidak ada lagi pengunjung. Mejanya nggak bisa dimakan ketika orang kelaparan. Jadi kita harus melihat esensinya mana. Kita lihat banyak gedung-gedung, segala macam bata apa gini. Rakyat banyak nggak tidur. Fair nggak? Pernah dipikirin nggak? Jalan Jenderal Sudirman itu gedung gede-gede. Ya. Berapa banyak bisa menampung rakyat yang nggak bisa tidur? Coba maksudnya pikirkan itu. Ya, banyak restoran yang halamannya gede-gede. Untuk apa? Untuk parkir mobil. Untuk parkir mobil dan sebagainya. Yang terakhir, berdamai dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Akuilah Dia. Jangan ignore. Akuilah Dia, bahwa Dia yang menentukan hidup matimu. Kamu ada sebagaimana ada hanya karena kuasanya. Kalau kita sudah paham itu semua, kita sudah berdamai dengan itu semua, maka niscaya bangsa ini akan kembali kepada rencana Tuhan yang mula-mula atas bangsa ini. Ya, Jenderal, yang jadi masalah sangat serius adalah ketika kemudian seseorang ingin ketemu diri sejatinya, dia butuh penuntun, tapi justru ketemu sama guru-guru spiritual yang palsu, kiai-kiai yang palsu, bahkan cucu nabi pun palsu. Semuanya dipenuhi dengan kepalsuan yang dibungkus dengan religiusitas gitu. Nah, pesannya Jenderal supaya kemudian setiap orang itu bisa menemukan kebenaran di dalam dirinya secara independen, tidak bergantung kepada orang lain, gimana? Mulailah. Nah, disitulah pentingnya signal, ya, intuisi. Ketika sebenarnya apa? Mulai kenali jati diri, mulai latihan. Ya. Kita tidak akan pernah mengenal pribadi Sang Pencipta yang sesungguhnya manakala kita belum mengenal jati diri kita. Selama ini kita hanya berteori. Contoh paling gampang ya. Saya berbicara dari pengalaman saya. Kamu harus beriman sama Tuhan. Beriman sama Tuhan. Beriman. Iman itu kayak apa ya? Beriman, ini beriman sama Tuhan. Dia tahu, ya udah, ngerti. Tapi bagaimana saya memastikan bahwa yang saya yakini, saya beriman,
saya sungguh-sungguh connecting signalnya dengan yang saya imani. Contoh saya berikan apa namanya, ilustrasi. Saya, Bapak pegang telepon, saya pegang telepon. Saya telepon, tapi Bapak nggak jawab. Satu, Bapak nggak mau angkat, karena Bapak nggak mau angkat. Dua, internet nyala, tapi Bapak nggak mau angkat. Internetnya nyala. Nah, yang kedua Pak, internetnya ada, tapi saya belum bayar pulsa. Saya belum isi pulsa. Nggak bisa nyambung juga. Nah, ini gambaran bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu untuk itu. Bagaimana? Mulailah niatkan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini penting, bukan di mulut, tapi jiwa. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin sungguh-sungguh menjadi sesuai rencanamu. Jadikanlah aku sesuai dengan rencanamu. Mulai buka, bangun komunikasi. Speak the word. Katakan itu dalam hati. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ucapkan, karena apa? Ketika kita mengucap ini, kita sebenarnya sedang ngomong sama yang menciptakan kita. Jadi kita tidak usah mencari Tuhan jauh-jauh. Naik ke gunung, kawi, enggak. Usah kemana. Karena ada, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Ada di situ. Berbicara. Minta ampun sama diri kita. I'm sorry buddy. Please forgive me. Dan sebagainya. Lakukan itu terus. Gali dalam, itu memang menggali diri. Gali sehingga kenal. Kemudian percayalah, Tuhan akan datang ketika dia berkenan. Dan dia berkenan ketika dia tahu memang kita sungguh-sungguh. Yang tahu sungguh-sungguh dia. Kita bilang, saya bersungguh-sungguh. Ya, sulit ya. Karena yang tahu dia. Dan perkenanan Tuhan itu penting. Kita tidak bisa mengatur ukuran perkenanan Tuhan terhadap diri kita. Lakukan terus itu, maka dia akan hadir. Ya. Karena dia tidak berwujud, ya, dia ada, dia maha ada, di mana saja dia ada. Tapi lakukan dulu itu pelan, ketika sudah waktunya, dia yang tahu waktunya, maka semua akan dia bukakan. Selama ini kita penuh dengan selubung, seperti kelambu, melihat, tapi tidak melihat. Mata kita hanya pakai sebagai lensa. Makanya sering kali ada orang bilang, saya lewat, kamu nggak lihat, sombong banget loh. Kenapa? Karena ada signal yang tidak connect. Jenderal, mohon izin, jadi sekarang banyak teman-teman ini yang ikut live ini pada penasaran semua tentang uji coba vaksin TBC. Itu ada kaitannya sama agenda elit global kah? Saya kasih clue-nya ya. Setiap apa yang terjadi itu ada benang merahnya. Jelas kan? Ada benang merahnya. Pasti. Mumpung ini live, coba tanya lagi apa lagi. Jadi program yang dilaksanakan di satu daerah, program yang dilaksanakan di daerah lain, program yang dilaksanakan oleh satu kementerian dengan kementerian ini ada kaitannya. Ya, bukan tidak ada kaitannya. Mengerucut ke dalam satu sistem digital atau disebut dengan digitalization. Itu akan mengerucut ke sana. Karena seluruh aktivitas akan terkontrol secara total. Saya ulangi, akan terkontrol secara total, atau saya sebut dengan total kontrol. Pasti. Sertifikat digital, BPKB digital, uang digital, Peduli Lindungi sekarang diganti dengan Satu Sehat. Itu terkoneksi dengan One Health. Jadi kalau kita ke mereka, kita akan namanya masukin. Saat itu mereka tahu yang ada di sana. Oh, si Dharma lagi datang ke kontrol ke dokter X misalnya, atau rumah sakit X. Terus, langsung terbuka rekeningnya ini. Dia ngapain di situ? Dia ini.
Oh, Dharma belanja di supermarket, ketahuan. Oh, teksnya ini karena sudah ada namanya Cortex. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Hmm, oh, dia beli pesawat, beli tiket transportasi kemana. Jadi semua terkontrol. Dan ini semua termasuk nanti selama kita di kota ada namanya smart city, Iya. ya, 15 minute ya city. Jadi aktivitas kita akan dibatasi. Radiusnya 15 menit. Saya nggak tahu tuh nanti berapa kilo ya dari, dan juga nanti kita bisanya belanja. Kalau saya ikut ya, saya pastikan saya nggak mau ikut. Saya Oke. pastikan saya tidak mau ikut, dan saya harap yang menonton dan menyaksikan jangan mau ikut. Ya. Karena sama dengan kita menyerahkan jiwa kita kepada sistem Dajjal ini. Ini sistem Khilafah Dajjaliyah. Khilafah Dajjal. Khilafah Dajjaliyah. Ya, kita mau digiring apa? Mau dicuri jiwanya. Mereka cukup kita tunduk, takut nggak makan karena takut mati, dan buat Tuhan kita sudah betray, kita sudah meninggalkan dia. Ini this is my faith, ini apa, iman saya. Iya, iya, iya. Gitu. Karena ini ujian, Pak. Ini ujian, kenapa? Saya kasih contoh ya. Di Muslim juga, di Nasrani juga, ketika itu Hawa itu jatuh dalam dosa akibat apa? Buah kan. Buah yang dimasukin ke dalam mulut. Iya, iya. Ini kode bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa lagi ketika kita hanya melepaskan iman kepercayaan kita untuk urusan yang masuk ke dalam mulut. Makanya mereka akan membuat itu semua akan menjadi persyaratan administrasi. Kamu boleh kerja, tapi ini dulu, ya kan? Kamu boleh terbang, ini dulu. Makanya kalahkan nafsu, ya. Kalahkan apa namanya itu, sirna roso, sirna rasa. Lepaskan apa, desire atau hawa nafsumu. Ya, lepaskan. Ego. Ya, mulai lepaskan, mulai latihan lepaskan. Karena supaya kita nggak terjebak. Kalau belum siap ke sana, maka siapkan. Siapkan apa? Siapkan pangan mandiri. Pangan mandiri. Pangan mandiri. Oke. Ya, pangan mandiri itu seperti apa? Buat komunitas. Ya, 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 ya. Buat komunitas, yang satu nanam singkong atau yang satu jagung, nanti kita barter aja. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Ikan, ayam, yang kita butuhkan, cabai, kita berkumpul bersama komunitas yang saling taking care, yang saling peduli, yang satu frekuensi. Itu yang saya sebut dengan bangunlah kampung aman. Ya, supaya ketika nanti mereka mengeroyok kita, Oke, ya, oke. maka kekuatan komunitas itu akan bersama-sama menghadapi mereka. Ya, ini harus. Itu yang saya sebut dengan kampung aman. Ini harus Persiapkan- dikampanyekan terus, Jenderal. Siapkan dari sekarang, dan itu akan terjadi. Oke. Ya, kita lihat Bikin kampung aman. ya, Bapak itu Menkes, kami akan menggunakan Satpol PP mendeteksi. Kalau tidak berhasil karena rakyat berani menolak, maka dia akan lanjutkan dengan apa? Gunakan aparat bersenjata. Gila. Makanya sekarang undang-undang yang baru masuk semua di kementerian dan juga masuk di Kementerian Kesehatan. Oke. Ya, ada salah satu dirjennya, saya kenal dia. Iya. Saya kenal dia, junior saya. Bahkan Ya. katanya lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga ad hoc dan lain sebagainya itu mereka bikin. Mereka bikin semua. Jadi kalau pernah ngikutin paparan saya, strategi mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur organisasi global, organisasi regional, organisasi domestik. Gitu. Ada juga ad hoc-nya, ya, seperti apa? Kalau di kita kayak KPK, Komnas HAM, itu kan ad hoc. KKK itu tadi ya, Jenderal ya. Itu di domestik. Tadi regional kan ada ASEAN, Iya, ada iya. Asia Pasifik. Kalau di sini kan ada UN, ada NATO, apa segala macam. Terus ada HAM internasional dan sebagainya. Jualan mereka kan dulu kan HAM. Sekarang HAM ada nggak? Nggak ada. Jadi semua perundang-undangan yang ada
yang di proses lewat proses legislasi. Saya buka nih ya, proses legislasi yang ada. Sebenarnya mereka mau melegalisasi, mau melegalkan rencana-rencana ilegal yang akan mereka lakukan di depan. Jadi mereka adalah panitia. Di mana dilakukannya? Silakan pikirkan sendiri. Untuk menghadapinya rakyat harus kompak. Saya berharap pemerintah, DPR atau legislatif kompak bersama rakyat. Tetapi sekarang rakyat ditinggalkan. Mereka kompak untuk kepentingan global. Dan saya siap untuk berargumentasi dengan mereka-mereka. Ya, apabila mereka denial. Saya paham betul. Kawan-kawan saya banyak di sana. Kalau terkait dengan mobil listrik, bahayanya apa? Apakah ini juga bagian di rencana mereka? Bagaimana dengan blackout di Bali kemarin? Kalau tidak bisa kalau tidak ada charger lagi. Iya, ya parah itu ya. Belum lagi mereka menggunakan internet, computing, mereka akan terkendali dengan namanya computing kuantum. Jadi saya lihat berhentiin nomor ini karena ada kodenya, berhentiin. Udah stuck semua. Ya, mau ambil ATM, kawan saya di Bali lapor ATM nggak bisa diambil, mereka datang ke BCA udah numpuk. Kenapa bisa hidup? Karena ada genset. Ya. Makanya nanti genset pun akan sulit karena apa? Solarnya di Sandra, solarnya tidak akan didistribusikan dengan alasan bohong lah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di bangsa ini, semua adalah konsep intelijen, cipta kondisi namanya, dengan berbagai justifikasi masalah yang dimainkan oleh masing-masing lembaga. Karena ini. Dan mereka adalah panitia. Kenapa mereka begitu bersemangat? Kenapa mereka begitu agresif? Tidak ada lain dan tidak bukan karena mereka mengincar bagaimana ngentit anggarannya. Ngentit tau kan? Iya, ngambil bahasa Jawa itu. Nyolong gitu ya. Ya, ngentit lah, karena semua harus ada mutasinya. Karena uang nggak boleh keluar. Jadi ini kan sebenarnya sama-sama jebakan Batman. Tahu-tahu apa? Tangkap KPK, tangkap kejaksaan. Jadi inilah hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat? Nah, yang mainkan, yang menang adalah apa? Yang megang remote control. Iya. Ya. Ada sutradaranya semuanya. Tapi sutradaranya nggak akan muncul. Kayak Bapak kan, sutradara. Ngomong-ngomong, saya yang dibenturkan. Nah itu Pak. Jenderal. Tapi sebelum 2030. Itu artinya Bapak cari aman kan? Enggak sih, Jenderal. Enggak artinya. Iya. Benar. Tidak langsung terbidik oleh kamera. Iya, Jenderal. Besok depan kamera, Jenderal. Tapi itu. Oh iya. Geser aja, Jenderal. Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat. Ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada. Gitu. Karena mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN. Nah, B, badan. Badan POM. Waduh, disiapkan untuk apa? Melegalisir, melegalkan ya, hal-hal yang akan jadi sebagai justifikasi lah. Isinya apa ya suka-suka mereka. Makanya waktu pas ada sidang informasi, keterbukaan informasi di lembaga komisi informasi publik kalau nggak salah, saya hadir. Ya antara perusahaan farmasi dengan ini ya terjadi inilah saling melindungi, saling mengcover. Jadi bisa kita percaya. Kalau saya hanya bisa percaya kalau saya turun langsung. Gitu. Oke. Enggak, dari dulu mengenai biar dapat nih, mumpung ada nih mengenai vaksin TBC ya. Mari kita sama-sama
Meminta, bukan meminta aja, kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu, Setuju, setuju. jangan cuma lihat di kamera. Iya. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, benar nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, jangan bodoh, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut, mati sekarang besok sama aja. Gitu. Ini kan karena takut aja. Iya, iya. Makanya orang-orang itu takut apa? Takut apa? Hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan. Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik. Tapi saya tahu mereka beragama. Tapi mereka panik. Waduh, ada yang gagal dari agama. Saya beragama. Tapi ada yang gagal. Ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya. Gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori. Jiwanya tidak dihidupkan. Tidak menghidupi jiwa. Ya, Nah, ya, ya. itu yang penting, Pak. Jiwa ini penting sekali. Ya, ya. Oke. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia. Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya, ditorture, dianiaya dulu, takut-takutin. Gitu. Makanya saya paham. Beliau yang nakut-nakutin rakyat itu, dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi. Dia paham vibrasi. Oke. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih. Jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk akan ada referensinya, kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong, ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka hafalan. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita. Atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih. Antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh dipisah. Harusnya kan disatuin. Ya, ya. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensif pemahamannya, sehingga pemirsa dapat. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga ad hoc yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa Gimana? institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya, itu harapan atau tahu harapan dong. harapan? Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu Jenderal lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih Jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Menurut saya nggak bakal laku. Iya, tapi andai kata gitu, konsep apa yang akan dilakukan Jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana Jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah, itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Mereka pun adalah lembaga yang disiapkan untuk ini. Yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Nah, gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu, dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol
media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi digi. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangherapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul, itu ya. Jadi itu adalah agenda global, karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan, sehingga Bapak bisa paham. Oh, kenapa Polri begini, kenapa ini? Enggak, bukan Polri sekedar Polri yang dibenarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara, bukan di Polri. Di Polri adalah bagian daripada turunan persoalan. aja ya. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Makna industri apa? Semua harus menghasilkan uang. Makanya di mana-mana selalu ada wani Piro. Ya, saya nggak tahu siapa yang mencetuskan kata wani piro, walaupun di dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka, kesetiaan mereka terhadap sumpah jabatan. Sumpahnya kepada Tuhan mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara. Kita lihat aja kemarin Pak Prabowo, dilaksanakan nggak sumpahnya? Kita lihat Jokowi, dilaksanakan nggak sumpahnya? Ya. Kenapa? Saya belajar dari situ. Oh, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas. Kelihatannya sakral. Saya bersumpah pegang kitab sih begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua, Kak. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak, ada blueprint-nya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistis, mendapatkan pujian. Tapi kan mereka takut. Mereka kan takut diketahui hartanya. Ya, sehingga mereka hanya menikmati, misalnya punya mobil, hanya panasin mobil di garasi, terus berhayal, ya, dan sebagainya. Nah, kan mereka takut. Tapi kalau mereka disinggung, kalau diberitahu mereka tersinggung. Karena sudah mengkristal. Jadi apa yang kita saksikan selama ini di depan mata itu hanyalah kemunafikan. Kita memang dididik untuk munafik ternyata. Ya. Makanya ada istilah muncul namanya pencitraan. Kalau pencitraan artinya citra yang dibeli. Karena wani biro tadi. Oh iya. Makanya media, wah citranya bagus, survei. Survei juga itu kan dibayar. Iya benar. Karena semuanya adalah Industri. Apa yang tidak industri? Sebutkan, apa yang tidak industri? Iya, semua. Agama, spiritual pun semua jadi industri sekarang. Dari ujung rambut sampai ke kaki juga industri. Iya. Cat rambut, Iya. ya kan? Ini, Bener jenderal. ini semua, cinta industri. Ya kan? Rumah sakit industri nggak? Iya banget. Industri. Kami akan melayani dengan hati. Bayar dulu coy, ya gitu. Ya. Itu kan semua industri. Apa yang tidak industri? Karena itu, jadi penyelesaian harus komprehensif. Dimulai juga dari mana? Dari sekolah. Rubah sistem sekolah. Kalau usah lama-lama. Yang penting dia bisa membaca, menulis, berhitung. Kelar. Semuanya learning by doing. Try and error. Jangan dicekokin. Hapus PAUD. Hapus TK. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Ya. Kenapa harus dihapus PAUD dan TK? Biarkan mereka hidup fitrah dulu. Sampai umur 7 tahun. Bermain dulu. Jangan dibanyak-banyak. Kalaupun mau dibuka kayak TK silahkan. Tapi suruh mereka bermain. Biarkan mereka ini. Jangan dimasukin doktrin-doktrin dulu. Sampai usia 7 tahun. Karena itu adalah masa hipnosis.
Setelah itu baru dia mulai ditanamkan adab. Gitu. Sampai umur 9 tahun. Baru setelah itu diisi ilmu. Boleh diisi ilmu ketika dia lulus adab. Ya, kalau kita bicara sampai kelas 3 SD, lulus adab dulu, baru bisa naik kelas 4. Baru diisi ilmu. Sehingga ilmu yang diisi, diberikan adalah, atau pengetahuan yang diberikan adalah pengetahuan yang justru semakin memperkuat adabnya. Karena dia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dia sudah mampu memfilter. Karena kognitifnya sudah berkembang maksimal. Luar biasa, Jenderal Dharma Pangrakun. Terima kasih banyak ya sudah berbagi di Ngaji Rasul. Selanjutnya akan... Masih ada pertanyaan nggak dari netizen? Oh, sebenarnya banyak, tapi kasihan ini Ibu Citra ini. Netizen lebih kasihan juga. Katanya tadi extend. Ini, iya, boleh. Oke, nggak apa-apa ya berarti. Nggak Bentar apa-apa, lagi ya. santai aja. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini 2.600 yang Nggak apa-apa, stay, saya Jenderal. jawab. Saya jawab mumpung itu. Ya, mampu. Banyak saya mau tanya katanya. Oke. Apa ini detox vaksin COVID-19 Pak katanya. Detoxnya apa gitu? Detox ya. COVID viral lagi Pak, gimana ini? Aduh. Oke, kalau gitu tuh. detoxnya, ini farmasi akan marah nih kalau saya. Jadi gini, Udah lama marah Jenderal. Udah lama marah. nggak apa-apa. Banyak orang farmasi yang juga nggak setuju dengan itu dan Iya, setelah iya. mereka sadar. Oke. Bahkan ada yang pernah kerja di farmasi, adiknya meninggal 22 jam setelah diinjus. Oh, Ya. Pertama begini, kembali ke pertama gini, percuma di detox kalau dia nggak berdamai dengan diri sendiri dulu. Oke, Jenderal. Berdamai dulu aja. Artinya apa berdamai dengan diri sendiri? Mulai sadari bahwa di dalam tubuh saya, selama ini saya tidak menghormati ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan tubuh kita, tanya sama Tuhan, apakah diizinkan atau tidak. Selama ini kita tidak menghormati, kita perlakukan tubuh kita, tidak menunjukkan bahwa kita menghormati yang mencipta. Sadari dulu itu. Yang pertama. Yang kedua, mulai berdamai dengan alam. Berdamai dengan apa? Berjemur. Berjemur setiap jam 10 pagi. Tidak usah lama-lama, 10 menit atau 15 menit. Biasakan minum air putih, 15 menit sekali. Oke, 15 menit Cukup, sekali. ya, 3 teguk. Untuk mengatasi apa? Segala, bukan sekedar dahaga, tetapi untuk, gini, tubuh kita ini 70% air. Dan ketika, biarkan sel-sel jaringan tubuh kita ini, pori-pori tubuh kita ini menyerap air. Nah, ketika minum, nggak usah, jangan diteguk, tuk. 3 teguk sedikit aja. Dan rasakan mengalir melewati tenggorokan. Dengan rasa ucapan syukur. Selama ini kita tidak menghargai. Kalau kita minum gluk, apa yang terjadi? Tubuh stres. Makanya perlakukan segala sesuatu dengan kasih sayang, halus. Ya, siapa yang nggak senang dihalusin? Iya. Oke. Mulai itu, sadari itu, dan mulai tinggalkan, lepaskan hal-hal yang pertama, minta ampun juga dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, Selama ini abai. jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Ya, minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Dan yang ketiga, berani untuk menyatakan kebenaran, sampaikan kepada orang-orang. Itu yang terpenting. Selamatkan yang lain, jangan biarkan lain. Jangan, yang penting gua enggak. Itu egois. Ya, mulailah tinggalkan rasa hal-hal egois itu. Memang sistem menciptakan kita supaya egois. Gitu. Yang penting gue dan keluarga gue. Enggak. Korban yang paling mulia adalah ketika kita mau berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman tanya, pesan Jenderal untuk kita yang takut karena diancam nggak mau vaksin Tadi lagi saya apa? sudah sampaikan, Itu bangun komunitas. itu ya apa tuh namanya? Kampung aman tadi ya. Oh, kita Kampung mulai aman di itu Jenderal. sudah harus komplit. Nah, mulai sekarang segera. Yuk bersinergi Ya, teman-teman. mulai sekarang berkomunitas. Ya. Karena apa? Tadi saya udah bilang, Satpol PP tidak sukses. Mereka akan menggunakan apa? Aparat. Bersenjata. Iya, polisian, Ya. TNI. Waduh. Dan kita akan dipegang. Begini mau bilang apa lu? Kalau berkomunitas, lebih baik mati dalam iman daripada mati karena
hanya takut kepada manusia-manusia yang juga takut mati. Mereka juga takut mati kok. Inilah konsep homo homini lupus. Dan ini adalah agenda depopulasi. Sudahlah, mereka nggak usah berkelit. Kita udah punya dokumennya. Kita paham kok. Akhirnya adalah apa? Ini adalah agenda perbudakan total. Diperbudak imannya, diperbudak mainnya, diperbudak tubuhnya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Jadi mereka yang melakukan ini, mereka lah yang penjahat. Tetapi sekarang karena masa post-truth dibalik, seolah-olah kita yang tidak mau diajak ikut jahat. Ini kan ikut menjalimi tubuh kita yang adalah milik Allah. Mereka nggak berhak. Ya. Saya sampaikan di sini dengan tegas, mereka tidak berhak mengatur tubuh kita. Nafas kita yang berikan Tuhan. Makanya saya bilang segera berdamai dengan Tuhan. Nafasmu yang memberikan Tuhan, bukan mereka. Jangan suruh-suruh orang pakai masker. Itu cara apa? Bahwa kita disuruh bermusuhan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nafas kita. Saya bisa begini karena ada nafas. Nggak ada nafas, nggak ada artinya saya. Ya, saya bisa masih bisa, Bapak masih bisa senyum karena ada nafas, Pak. Iya. Kenapa ada nafas? Mata Bapak bisa berbinar-binar, kenapa? Ada nafas. Makanya mereka mau sasar. Dia mau hancurkan DNA ilahi dengan berubah menggunakan teknologi mRNA. Dari double helix, 2 kromosom tadi, dia rubah menjadi triple helix. Untai yang ketiga itu apa? Justru dia mengintervensi. Ya, memotongnya. Prinsipnya Jenderal Dharma lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan gitu ya. Saya lebih baik diasingkan. Karena memang sudah seperti itu sejarahnya. Nabi Nuh, saya bukan bicara saya Nabi ya. Iya. Nabi Nuh menyampaikan, nggak ada yang percaya, betul? Kejadian semua. Iya. Semua yang tidak percaya jadi data. Bener-bener jadi data. Mau kita tunggu kita jadi data. Baru dipelajari sama generasi berikutnya, telah meninggal begini, terus akhirnya mereka takut. Padahal proses ini adalah proses cipta kondisi. Jadi jangan selalu percaya dengan data. Uji datanya. Challenge orang yang memberikan data. Dari mana lu dapat data? Data beneran, berdasarkan fakta beneran, atau fakta dikondisikan. Contoh, ada orang mati. Pertanyaannya, mati dibunuh, mati terbunuh, atau dibunuh beneran mau dibunuh, terbunuh dibuat proses sehingga dia mati, ya kan? Atau mati karena beneran dipanggil Tuhan. Datanya sama, telah mati. Tinggal mau dimasukkan sebagai data mati apa. Dan kenapa mereka butuh angka? Supaya memberikan kesan bahwa ini dahsyat. Angka itu akan berkorelasi dengan apa? Dengan keluarnya anggaran. Makanya mereka selalu main angka. Angka. Dari dulu saya mempersoalkan angka. Makanya kita selalu menghitung Tuhan dengan angka. Mau tes ke laboratorium, angka. Terus udah itu dikasih angka, kita bodohnya kita bayar pakai angka. Pulang-pulang ke rumah, angka itu mempengaruhi sistem kepercayaan kita. Makanya belief system orang yang tidak percaya Tuhan, itu dia selalu diukur dengan angka. Karena dari sekolah kita diajar, angka adalah lambang kesuksesan. Sekarang angka menakutkan. Dulu dibilang positif, bagus. Sekarang dibilang positif, takut. Ada pertanyaan lagi, Jenderal? Apa? Pak Komjen, ceritain soal rencana Smart City, Pak. Apakah kamera CCTV di jalanan itu bagian dari kontrol? Yes, itu. Dan kemarin yang ada scan mata, scan retina, itu jadi dia dapat proyek untuk kumpulin supaya dia punya data sehingga bisa dia jual ke usernya. Usernya siapa? Ayo, usernya siapa? Siapa? Usernya siapa? Ya penyelenggaranya lah. Penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Siapa? Ya mereka lah yang sedang berkuasa. Ya mereka hanya penyelenggara.
Tapi sistem nanti yang akan punishment kita akan freeze. Misalnya contoh, saya punya uang, saya punya misalnya saya mau ikut rekening saya, hari ini saya hanya boleh berbelanja sejauh 2 kilometer dari rumah saya. Di luar itu nggak boleh. Muter aja di situ 2 kilometer. Saya hanya boleh belanja hari ini misalnya di Indomart, Alfamart nggak boleh, di Alfa Midi nggak boleh, di All Fresh nggak boleh. Ya udah di situ. Mereka bisa batasi sampai segitu detailnya. Dan apa yang kita belanja akan ketahuan. Nah, nanti dia bilang, oh ini sesuai dengan data kesehatan Anda tidak boleh mengkonsumsi kalori melebihi yang sudah kami tetapkan. Gimana mengukurnya, ribet. Apa dampaknya apabila mereka nyatakan ini melanggar atau fail? Di freeze kita punya rekening. Dan sebagainya. Ya. Ini akan terjadi. Jadi ikut salah, ini maju kena, mundur kena. Ya, tidak, apa istilah itu? Tidak ini bapak mati, ini anak mati itu apa istilahnya? Jadi sama-sama mati. Ya. Gitu kan. Jadi sekarang inilah saatnya kita ada di dalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan. Makanya gini, kalau mau jadi orang jahat sekalian, jangan nanggung, biar jadi dikenal, kaya. Bikin ormas gitu ya? Ya, enggak itu. Kalau mau baik jadi orang, enggak, maksudnya kita tanya, baik, menurut kita baik, ternyata kita belum jadi orang baik. Nanggung, bos. Kalau mau orang baik, baik sekalian. Selesai dengan dunia ini. Tapi kalau mau jahat, jahat sekalian. Kadang-kadang seperti dia ini, kelihatan dia diam seperti orang baik kan. Padahal dia orang jahat juga. Kenapa nggak baik-baik banget kok? Mendingan mereka sekalian jadi orang jahat sekalian. Karuan bisa menguasai dunia, ya kan? Atau jadi orang baik sekalian, yang sungguh-sungguh orang benar. Orang benar di hadapan Tuhan. Pilihannya di situ. Inilah kesempatan terakhir bagi kita. Ambil keputusan segera untuk menentukan jalan mana yang kau pilih. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Kalau yang jalan yang sempit hanya bisa bersama Tuhan. Jalan yang lebar, di sanalah tempat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Menghormati bukan berarti dia tidak menghormati, bukan berarti dia tidak kenal loh. Dia kenal, cuma dia against. That's why they call it Al-Masih Ad-Dajjal. Atau kalau di dunia internasional disebut Antichrist. Christ itu tidak selalu disebut agama Kristen sebenarnya. Christ itu adalah mereka anti kepada orang-orang yang diurapi. Kristo. Mereka adalah anti kepada orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang-orang yang diurapi. Kelompok-kelompok yang diurapi. Sungguh-sungguh hanya. Jadi ini pertarungan antara orang yang setia kepada Tuhan dengan orang yang betray atau berkhianat kepada Tuhan. Kenapa saya harus bilang berkhianat? Karena yang menghadirkan dia Tuhan, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Makanya mulai sekarang, ingat, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan Sang Pencipta. Terima kasih. Oke, thank you, Jenderal. Oh, Luar biasa. nyala.